Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di video kami. Di sini kami akan membahas terkait pajak masukan dalam mata kuliah PPN dan PPNBM dengan dosen pengampu Bapak Rizky Hernando SE MSc. Di sini perkenalkan, nama saya Zaskia Pratiwi dengan NIM C0D024006 dan teman saya dan saya S. Rayanti Sinaga dengan NIM C0D024062. Dengan saya Saadina Salomo dengan NIM CODO 24060. Saya Muhammad Rabil Andika dengan NIM C0D024016. Selamat menonton. Dadah. Sebelum kita masuk ke pengertian dari pajak masukan, kita harus tahu dulu apa itu PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah suatu pajak yang dikenakan kepada penjualan barang atau jasa kena pajak di daerah pabean. Dan ini dipungut oleh PKP atau pengusaha kena pajak. PPN juga mengalami peningkatan tarif yang awalnya dari tahun 2022 April sebesar 10% menjadi 11% dan menjadi 12% pada tahun 2025. Baik, kita masuk ke pengertian dari pajak masukan. Pajak masukan adalah pajak yang dibayar oleh PKP ketika dia membeli atau memperoleh barang atau jasa kena pajak dari PKP lain. Dan pajak ini bisa dikreditkan untuk digunakan mengurangi PPN yang harus dibayar PKP di saat menjual kembali barang atau jasa tersebut. Tapi pajak masukan ini tidak dapat dikreditkan apabila digunakan untuk penyerahan yang tidak terutang PPN atau yang dibebaskan dari PPN. Lalu apabila dalam suatu masa pajak keluaran ini lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya yang merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke negara. Objek dari pajak masukan tersendiri adalah pembelian atas barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh PKP. Contohnya ada pembelian bahan baku, lalu ada pembelian barang dagangan, ada perolehan jasa, ada impor BKP atau barang kena pajak, dan terakhir ada pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Subjek pajak masukan adalah pengusaha kena pajak yang membeli atau memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak. Adapun 3 syarat dalam mengkreditkan atau menghitung pajak masukan. Yang pertama itu menerima faktur pajak dari PKP lain. Yang kedua itu menerima penyerahan barang atau jasa. Yang ketiga itu melakukan kegiatan usaha yang terutang PPN. Faktur pajak masukan adalah bukti pembayaran pajak pertambahan nilai atas transaksi perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Faktur diterbitkan oleh PKP penjual kepada PKP pembeli. Fungsi dari faktur yang pertama itu membuktikan bahwa PKP telah melakukan penyerahan PPN atas perolehan barang atau jasa. Yang kedua itu dijadikan sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Tanpa faktur pajak yang sah, kita tidak dapat mengkreditkan pajak masukan. Itu berarti pajak masukan tidak dapat dikurangkan atau dikeluarkan, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah PPN yang harus Anda bayar. Pengkreditan pajak masukan adalah proses mengkreditkan kembali PPN yang telah dibayarkan oleh PKP atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak. Tujuan dari pengkreditan ini adalah untuk mengurangi jumlah PPN yang harus disetorkan PKP kepada kas negara. Ketentuannya yang pertama itu adalah pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua, pajak masukan yang dikreditkan harus didukung oleh faktur pajak yang memenuhi ketentuan perpajakan. Yang ketiga, masa pengkreditan. Itu berlaku selama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan melalui mekanisme pembetulan. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pengkreditan dilakukan dengan cara mengurangkan pajak masukan dengan pajak keluaran yang terutang. Dan yang terakhir, jika pajak masukan lebih besar, maka PKP harus mengoperasikan ke masa pajak berikutnya atau mengajukan restitusi. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Ada beberapa kondisi di mana pajak masukan tidak dapat dikreditkan, antara lain yang pertama, pajak masukan untuk pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua, pajak masukan yang tidak didukung oleh faktur
pajak yang memenuhi syarat atau faktur yang tidak lengkap. Yang ketiga, pajak masukan atas perolehan barang atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan penyerahan yang dibebaskan PPN. Mekanisme pengkreditan yang pertama, jika pajak pengeluaran, pajak masukan, PKP harus menyetor selisihnya ke negara. Yang kedua, jika pajak masukan, pajak pengeluaran, selisihnya dikompensasi ke pajak berikutnya. Yang ketiga, restitusi atau pengembalian hanya bisa diajukan. Yang pertama, di akhir tahun buku. Yang kedua, saat usaha tutup. Yang ketiga, atau oleh PKP tertentu. Pedoman pengkreditan pajak masukan untuk penyerahan campuran. Rumus penghitungan pedoman P sama dengan PM dikali Z. P artinya jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan. PM artinya jumlah pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP. Z artinya persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan terutang pajak terhadap seluruh penyerahan. Pengkreditan ini dilakukan pada bulan perolehan BKP atau JKP dalam SPT masa PPN. Perhitungan kembali pada akhir tahun buku setelah jumlah total penyerahan yang sebenarnya diketahui, PKP wajib melakukan penghitungan kembali pajak masukan. Ini berlaku untuk BKP dan JKP dengan masa manfaat kurang 1 tahun. Rumus P aksen sama dengan PM per T dikali Z aksen. BKP dan JKP dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Rumusnya P aksen PM dikali Z aksen. Artinya T masa manfaat 10 tahun untuk tanah atau bangunan, 4 tahun untuk BKP atau JKP lain. P aksen jumlah pajak masukan yang dapat dilakukan dalam 1 tahun. Z aksen presentasi yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 tahun buku. Perhitungan kembali ini dapat mengurangi atau menambah pajak masukan untuk masa pajak Januari, Februari, atau Maret tahun pajak berikutnya. Pengembalian kelebihan pajak masukan atau restitusi. 1. Umumnya, kelebihan pajak masukan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Namun, jika terjadi di akhir tahun buku, termasuk saat usaha dibubarkan, dapat diajukan restitusi. 2. Pengecualian. Dapat diajukan restitusi setiap masa pajak jika PKP adalah eksportir barang kena pajak atau BKP berwujud atau tidak berwujud, penjual BKP atau jasa kena pajak atau JKP kepada pengungut PPN, penjual BKP atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut, PKP yang melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud, PKP yang melakukan ekspor jasa pajak, dan atau PKP dalam tahap belum produksi. 3. Pengembalian pendahuluan. Diberikan kepada PKP berisiko rendah sesuai pasal 17C UU KUP. Diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Contoh perhitungan pajak masukan. Pajak merupakan PKP yang telah melakukan beberapa transaksi terhitung bulan September hingga November 2023. Rincian transaksi yang dilakukan terkait PPN yang menjadi kewajiban adalah sebagai berikut. 1. September 2023. Atas penyerahan barang kena pajak, PPN keluaran dari pajak adalah 50 juta, sedangkan PPN masukan sebesar 35 juta. Maka pada bulan Maret, pajak memiliki selisih sebesar 15 juta rupiah. Selisih tersebut merupakan PPN kurang bayar karena nilai PPN keluaran lebih besar daripada PPN pemasukan. 2. Pada Oktober 2023, PPN keluaran yang tercatat adalah 60 juta rupiah, sedangkan PPN masukan sebesar 72 juta rupiah. Maka periode Oktober, pajak memiliki selisih sebesar 12 juta rupiah yang berstatus sebagai lebih bayar
karena nilai PPN keluaran lebih kecil daripada PPN masukan. 3. Periode November 2023. PPN keluaran adalah sebesar 50 juta rupiah, sedangkan PPN masukan yang tercatat sebesar 42 juta rupiah. Selisih PPN yang dimiliki pajak adalah sebesar 12 juta dengan status kurang bayar. PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan. Total PPN yang kurang bayar yang dimiliki pajak sebesar 12 juta rupiah ditambah 15 juta rupiah dengan hasil 27 juta rupiah. Total PPN lebih bayar adalah 12 juta, sehingga PPN yang menjadi tanggungan pajak adalah 27 juta dikurang 12 juta rupiah sama dengan 15 juta rupiah. Nilai ini adalah PPN masa bulan Mei yang dimiliki pajak dan harus dilunasi dalam periode waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih teman-teman. Itulah video penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.